Halo semuanya, apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan bagi yang menjalankan puasa, agar hari ini puasanya lancar. Perkenalkan, nama saya Adi. Saat ini Anda sedang menyaksikan Akila Musik Live Streaming Program. Kegiatan ini berada di dua platform yang berbeda. Jadi yang pertama ada di Facebook Live-nya Akila Musik, dan yang kedua ada di Instagram-nya Akila Musik juga. Nah, jadi karena running di dua platform yang berbeda, mohon bersabar kalau misalnya butuh penyesuaian di kedua platform ini ya. Oke, pada kesempatan perdana ini kita akan menghubungi Eko. Nah, Eko ini founder dari Akila Musik. Jadi saya panggil sebentar ya. Saya akan coba satu persatu panggil dulu dari StreamYard ini ya ke Facebook ya. Halo, Eko, bisa dengar nggak nih yang di IG, yang di StreamYard? Bisa coba ini ya, yang dari IG-nya saya kontak dulu. Ya, yang dari... Nah, udah masuk. Bisa kedengaran ya, kok? Halo, ya bisa kedengaran Mas Adi, bagus. Bagus ya, apa kabar ya, kok? Ya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat juga ya, kok. Nah, oke, ini kan kita ada ini ya, siaran live streaming ya, perdana nih untuk Akila Musik. Pertama kali. Iya. Oke, jadi di perkenalan ini kita ingin tahu banyak tentang Akila Musik ya. Jadi palingnya kita coba mulai dulu dari ini deh, karir bermusiknya kok. Bisa tolong ceritain nggak kok dari kecil mungkin kalau biar kita semua paham? Silakan kok. Iya, makasih Mas Adi. Nama saya Eko Mulyanto, saya musisi, saya juga instruktur musik. Jadi saya dulu belajar belajar musik secara formal itu dari SD, dari ya sekitar umur kelas 3 gitu ya, di Sekolah Musik Crescendo di Jogja. Saya waktu itu waktu itu masih di Yamaha musik Yayasan YMI, Yamaha Musik Indonesia. Kemudian habis itu masih di kota yang sama, saya pindah sekolah musik lain untuk belajar piano klasik. Nah, kemudian tahun 88 ya, sekitar tahun 88 saya pindah ke Jakarta, saya meneruskan ke SMP Al-Azhar. Saya meneruskan piano klasik saya di YMI Pusat di Gatot Subroto. Tadinya di Jalan Bumi, kemudian pindah ke Gatot Subroto. Jadi sempat di Jalan Bumi dulu ya? Ya, sempat di Jalan Bumi dulu, kemudian karena di Jalan Bumi harus pindah ke pusatnya, saya direferensikan ke guru lain yang karena grade saya juga naik, jadi saya direferensikan ke guru lain di Yamaha Musik Indonesia di Gatot Subroto yang di pusat. Sempat juga ya Gatot Subroto, betul. Nah, saya juga sempat belajar sebentar dengan Om Tamam Hussein untuk satu acara gitu ya. Wah, asik banget tuh. Ya, beliau banyak ngasih ilmu yang pokoknya yang ternyata setelah saya jalani nanti banyak berguna gitu. Nah, kemudian SMA itu saya teruskan ke SMA Negeri 8 di Bukit Duri. Masih tuh Mas Adi, saya masih belajar piano klasik sebentar, tapi habis itu saya nggak teruskan lagi. Kemudian saya berusaha mendalami musik yang saya suka waktu itu, ya sendiri ya, otodidak. Kemudian mulai belajar main gitar juga, kemudian belajar gitar juga, kursus juga gitu ya. Nah, kemudian saya sempat ikut program pertukaran pelajar dari Rotary Exchange Student. Jadi selama tahun 92 sampai 93 sampai selama 1 tahun itu saya mengikuti program itu. Jadi Rotary Exchange Student itu adalah program pertukaran budaya sebenarnya. Jadi bukan seperti belajar bahasa atau ya seperti itu ya, tapi seperti pertukaran budaya. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk memperkuat kerjasama antara Rotary Club di seluruh dunia. Kemudian juga
karena Rotary Club seluruh dunia itu kan sudah sering bekerja sama untuk program kemanusiaan. Nah, ini untuk program kepemudaan pertukaran budaya. Jadi kami tinggal lebih dari satu keluarga, nggak cuma satu keluarga seperti saya. 1 tahun itu saya tinggal di 5 keluarga. Gitu. Nah, kemudian pindah-pindah ya? Pindah-pindah, nggak pindah-pindah, maksudnya kota itu aja. Tapi kota itu aja, ya. Nah, tapi di situ saya juga belajar. Nah, itu, jadi saya di situ mulai terekspos sama belajar jazz, belajar blues. Saya mulai mendengarkan teman-teman saya juga secara tradisional mereka belajar jazz dan blues sebagai bagian dari tradisi mereka, karena itu kan bagian dari black music. Jadi saya belajar langsung, melihat langsung bagaimana orang di sana memainkan tradisinya. Jadi saya bisa melihat bahwa ini bukan cuma sekedar belajar musik dari ini genrenya apa, tapi lebih ke budayanya gitu. Nah, kemudian saya kembali lagi. Berarti ini langsung di Amerika nih ya, belajar jazznya ya? Iya, betul. Jadi sempat waktu itu saya ikut workshop di Finley Workshop waktu itu selama 3 hari. Saya berkesempatan belajar dari seorang instruktur jazz yang dia saksofonis gitu ya, pemain saksofon yang banyak membuka saya tentang apa itu blues segala macam. Nah, jadi wawasan saya jadi berkembang. Saya jadi mulai berpikir bisa nih kayaknya saya punya karir di musik gitu, entah sebagai apa gitu ya. Kemudian saya kembali lagi, saya harus tinggal kelas kan 1 tahun, jadi saya harus naik kelas ya setahun, jadi saya harus nerusin 1 tahun di SMA 8. Jadi telat setahun saya lulusnya, saya nggak naik kelas. Kemudian tahun itu balik lagi, jadi balik lagi masih bisa di SMA 8 lagi ya? Masih, tapi kalau di SMA 8 harus ngulang lagi, jadi tidak bisa langsung lompat, jadi harus ngulang lagi kelasnya. Nah, kemudian 95 saya meneruskan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, saya ambil jurusan akuntansi. Nah, mulai kuliah itu saya mulai aktif atau berkecimpung di dunia musik profesional sebagai session player. Kemudian saya juga waktu itu sudah mulai bermain reguler di di beberapa tempat di Jakarta gitu, yang waktu itu lagi ngehits juga gitu ya. Jadi saya kuliah, tapi sore atau malamnya saya main di reguler di tempat-tempat itu, bisa sampai seminggu sampai 3 kali. Jadi setiap malamnya saya kayak gitu. Jadi saya sudah ini juga ya, sudah mencoba bermain sebagai session player di studio rekaman juga, kemudian juga main untuk pianis di misalnya di lobby hotel atau di acara, pernah juga di acara pameran atau di wedding gitu misalnya. Jadi mulai secara profesional saya berkecimpung di situ. Kemudian jadi saya sudah mulai bisa mandiri bayar kuliah dari hasil itu sendiri sebenarnya. Dari hasil bermusik ya? Dari hasil musik ya, walaupun masih ikut ini gitu ya. Tapi kalau tadi tempatnya macam-macam, genrenya berarti juga bisa kuasain banyak ya genre musiknya ya? Iya, kebetulan kalau waktu masih awal-awal kuliah pasti masih musik rock ya. Musik rock terus gitu. Lama-lama iya, karena temennya juga seperti itu. Terus lama-lama saya pikir, wah kalau musik rock terus gini ya bayarannya cuma segitu aja. Coba main sama senior-senior gitu yang main musiknya lebih santai, lebih ini, tapi jobnya lebih banyak gitu. Nah, tapi pada waktu itu saya mulai berpikir enak juga kali ya coba-coba ngajar musik gitu. Nah, ada kesempatan untuk mengajar musik di Chicks Music pada waktu itu tahun 2000. Saya belum lulus waktu itu, tapi saya sudah ditawari ngajar di situ. Ya udah saya mulai ngajar. Nah, di situ saya pertama kali ngajar sebagai guru. Jadi musik, guru ya? Profesional, betul, tahun 2000. Nah, kemudian itu apa alat musiknya? Keyboard. Ngajarnya apa? Keyboard waktu pertama kali ngajar keyboard. Keyboard sama piano pop ya, keyboard sama piano pop waktu itu. Nah, kemudian saya mulai tertarik untuk belajar jazz. Jadi saya belajar lebih banyak, saya belajar sendiri, otodidak, belajar dari banyak buku, latihan sendiri, dan yang paling penting saya interaksi dengan senior-senior untuk main bareng gitu ya, jamming istilahnya. Akhirnya saya mulai ngejob untuk musik-musik jazz gitu. Akhirnya saya berpikir untuk saya lebih mendalami musik jazz ini gitu.
Jadi setelah itu Oh, saya masih tetap mengajar, tapi saya mulai pindah mengajar di beberapa tempat seperti di Institut Musik Jakarta, Institut Musik Indonesia (IMI), saya pernah ngajar di situ juga. hmm, Kemudian di Yamaha Pop Music hmm, Course (PMC) pernah hmm, juga. Kemudian di Purwacaraka Music Studio juga saya hmm. pernah ngajar. Nah, tapi Oh, oke. akhirnya saya berpikir kalau ngajar-ngajar gini terus gitu, saya pengen ada variasi lain. Maksud saya pengen mengajar untuk lingkup yang lebih luas. Jadi saya mulai menulis Hmm, buku. Jadi waktu itu tahun hmm. 2005 saya mulai menulis buku untuk penerbit Kawan Pustaka waktu itu. Jadi saya mulai menulis buku instruksi ya, buku-buku Oh, instruksi. Um, buku pelajaran bermain musik gitu. Betul, betul. Saya Hmm, menulis 5 buku tentang belajar piano pop, kemudian iringan musik untuk piano dan keyboard, kemudian hmm, tentang keyboard tunggal, kemudian uh-huh, instruksi bermain keyboard untuk anak. Nah, itu bukunya colorful banget. Saya hmm. beruntung mendapat ilustrator yang kreatif dan bagus, jadi warnanya bagus dan gambarnya juga bagus, Bagus ini ya. menarik buat anak Oh, gitu ya. Itu pertama kali saya bikin buku musik untuk anak gitu. musik ya. Kemudian juga untuk belajar Hmm. bermain piano jazz. Nah, kemudian saya Oh, juga oke. kerjasama dengan penerbit Media Krea, itu Hmm. menerbitkan buku dan CD interaktif. Jadi nggak cuma instruksi, tapi ada videonya. Jadi berupa CD interaktif. Oh, udah ada Itu waktu itu ya. Mahir Bermain Keyboard judulnya. Hmm. Nah, Oh, oke. seperti itu, Mas Adi. Oh, jadi eh, dari mulai apa namanya belajar di sekolah musik, kemudian memang bermain musik, banyak ngeband istilahnya ya ketika kuliah, terus Ya, mengajar, terus menulis buku itu sebuah rangkaian yang memang memperkuat ya bagi Eko sendiri untuk bisa misalnya berkarir di musik yang lebih jauh. Nah ini mungkin bisa cerita nggak kok berikutnya berarti ini nih pembentukan bikin Aquila Musik Studio ya nama awalnya ya. Nah, bisa cerita nggak ya, kok gimana tuh awal mulanya? ya, Mas. Jadi kalau awalnya itu setelah saya menikah, kemudian saya Hmm, settle di rumah saya hmm, mulai saya buka piano studio gitu. Hanya hmm, kecil-kecilan di ruang tamu aja. hmm, Itu tahun hmm, 2001. Itu hanya untuk ya tetangga sekitar atau orang-orang hmm, di sekitar rumah saya yang mungkin tahu saya gitu ya, yang hmm, pengen belajar langsung ke saya gitu. Nah, hmm, kemudian tahun hmm. 2005 saya coba kembangin, saya mau Nah, bikin studio sendiri, jadi nggak cuma di ruang tamu. Karena sebenarnya kalau saya mengacu kepada piano studio yang ada di Amerika waktu itu, ada beberapa guru yang memang punya hmm, piano studio, mereka punya private piano studio sendiri di rumahnya. hmm, Saya mengacu ke situ, jadi saya membuka satu studio di halaman rumah saya, kemudian saya jadikan studio rekaman juga, yang murid-murid bisa datang untuk hmm. belajar atau membuat Belajar di proyek, rumah ya. ya belajar di rumah di studio saya, atau kemudian membuat Hmm, proyek musik gitu ya, belajar membuat proyek musik hmm, hmm. gitu. Nah, Oke. kemudian itu berkembang seperti biasa Awalnya, hmm, awalnya, betul. Nah, hmm, sekitar tahun 2015 itu hmm, atas dorongan dan atas ide dari almarhum istri saya, hmm, untuk disarankan coba berdasarkan dari uh, respon yang bagus dari pembaca buku-buku musik saya yang nah, memang sudah tersebar di toko-toko buku gitu ya. Jadi hmm, di daerah hmm, Indonesia Timur juga mereka juga banyak yang mengontak saya juga gitu. Mungkin hmm, mereka bisa diajar dengan cara, maksud saya bisa membuka skop pengajaran saya hmm, luas untuk murid-murid yang tidak hanya di Jakarta gitu ya, hmm, dengan hmm. online. Oh, Nah, hmm. jadi saya berpikir, oh itu Jadi ide ini yang bagus awalnya juga ya. awalnya jadi di 2015 ini ya, makanya kenapa bisa menetapkan sebagai apa Ya, kursus musik online ya di 2015 ya awalnya ini ya. betul. Awalnya di Hmm, 2015, Mas Adi. hmm, Nah, pada hmm. waktu itu memang Oke. uh, sepertinya belum banyak ya yang mengenal musik online ini, bahkan masih pada Hmm, belum percaya sebenarnya gitu. Tapi iya. Hmm, istri saya dorong support saya bahwa
Mungkin saat ini belum, tapi percaya pasti beberapa tahun ke depan masyarakat bisa menerima itu, dan ketika masyarakat bisa menerima itu bahwa ini bisa berjalan, karena kan di luar negeri sudah berjalan ya, jadi pasti bisa berjalan. Nah, ketika masyarakat menerima itu, saya sudah siap gitu. Saya sudah siap dengan semua materi ajarnya, saya sudah siap dengan pengalaman menjalankannya gitu, dan sebagainya. Gitu. Betul, Mas Adi. Akhirnya ya kita jalankan, tapi selama 3 tahun memang belum banyak ya perkembangan muridnya. Jadi dalam 2 tahun itu, dalam 3 tahun itu saya hanya ada 4 murid apa kalau nggak salah, tapi sudah ada di beberapa tempat di Indonesia gitu. Akhirnya titik baliknya mungkin di sekitar tahun 2017, Mas Adi. Perkiraan saya mungkin ketika itu penggunaan WiFi rumahan itu sudah mulai menyebar gitu ya. Jadi sudah benar-benar terpengaruh banget tuh. Iya kan, orang udah mulai pakai, biasa satu paket kan dengan TV berbayar gitu kan ya. Iya, biasanya itu menarik untuk bisa dikembangkan buat pemakaiannya kan, jadi meningkat. Jadi buat kayak belajar kayak gini ya, online jadi bisa gitu ya para keluarga. Betul, jadi koneksi internet sudah stabil, kemudian juga udah mulai cepat juga gitu. Jadi sepertinya mulai dari situ ya, jadi mulai pede gitu. Kita coba deh online gitu. Jadi mulai bertambah, kemudian juga murid dari tidak hanya luar daerah, di luar pulau gitu, tapi juga internasional, dari Qatar, dari Jepang gitu, sudah mulai berkembang. Dan saya juga berpikir bahwa ini ternyata bisa ya berjalan, bahwa apa yang sudah saya susun, sudah saya buat, ternyata ini bisa dipelajari murid-murid dari nggak cuma dari Indonesia gitu. Jadi bahan yang sudah siap lebih awal, jadi bisa untuk dipakai ketika murid yang datang bukan murid dari luar, ya udah siap gitu ya, udah nggak kagok lagi ya. Tapi tinggal itu paling penting itu kita udah punya pengalamannya bagaimana istilahnya technical problem yang mungkin terjadi gitu. Jadi masalahnya cuma di sini-sini aja gitu. Jadi ketika murid, wah saya nggak punya ini, atau misalnya koneksi saya kok tiba-tiba putus, gimana ya? Oh ada kok solusinya, seperti itu. Jadi tetap bisa online, belajar online. Bukunya gimana ya? Udah ada solusinya. Jadi seperti itu, Mas Adi, karena udah saya siapkan, udah berjalan. Jadi ketika ada pertambahan murid, sudah berjalan. Baik. Nah mungkin ketika pandemi itu memang saatnya, wah semua orang jadi belajar online gitu ya. Nah, jadi makin banyak lagi ya. Betul. Jadi pada saat pandemi itu memang akhirnya murid-murid saya yang tadinya di studio sekarang sudah online semua. Jadi sekarang saya hanya mengajar online untuk siswa-siswa dari nggak cuma dari Jakarta gitu ya, dari luar daerah juga, ada yang dari Tegal, ada yang dari Bandung, ada yang dari Makassar, Medan gitu ya. Kemudian yang sekarang yang masih saya ngajar adalah murid-murid dari Houston, dari Doha, Qatar, kemudian dari Sydney, dari Australia, kemudian dari Beijing, Cina juga. Jadi ada ya. Ada. Jadi walaupun memang ada perbedaan waktu, nah itu tantangannya di situ, tapi kita bisa jalanin dengan kursus musik online ini gitu. Jadi. Waduh, menarik. Berarti penjelasan yang kayaknya mestinya banyak bisa diomongin lagi ya, tapi mungkin kita bisa bicarakan nanti di kesempatan berikut ya, biar para pendengarnya tetap kepo nih ikutin. Jadi kita lanjutkan di lain waktu ya. Tapi bagaimanapun memang sih perkembangan yang ada yang tentang mengajar di dunia online, kalau bisa di catch up ya teknologinya, dan bisa dilakukan saat ini oleh Aquila Musik, tentu nih mendapat kepercayaan juga bagi para mungkin yang nonton yang belum ikutan Aquila Musik. Coba silakan dikepoin seperti apa IG-nya, silakan divisit ya, lalu juga Facebook-nya, lalu juga boleh kok ke Facebook-nya Eko juga ya, karena kan ada beberapa postingan mungkin dari beberapa kegiatan bermusiknya di yang lampau. Oke, mungkin kita akhiri segini dulu ya Eko ya. Baik Mas, terima kasih banyak ya waktunya ya. Ya, terima kasih juga Eko atas penjelasannya. Bagi para penonton semuanya,
kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.